Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Olga Yulia dengan NPM C1C0230047. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 12, yaitu tentang pengaturan bersama. Jadi, kita masuk ke pembahasan pertama aja, itu tentang pengendalian bersama. Nah, jadi definisi pengendalian bersama itu apa sih? Jadi pengaturan bersama itu adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak pemilik pengendalian bersama itu atau jointly control. Nah, jadi pengendalian itu ada ketika investor itu terekspos atau memiliki hak atas imbalan hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Nah, dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Nah, misalnya nih, entitas induk ini memiliki pengendalian atas entitas anak. Nah, meskipun entitas induk ini dapat mengendalikan lebih dari satu entitas anak, tapi satu entitas anak itu hanya bisa dikendalikan oleh satu entitas induk. Nah, konsep ini yang dipakai oleh bab-bab sebelumnya seperti bab 11 sama 10 mengenai kombinasi bisnis dan laporan keuangan konsolidasian. Nah, maaf suaranya agak serak karena saya lagi sakit. Jadi, menurut PSAK nomor 66, pengendalian bersama ini adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan. Nah, yang ada ketika keputusan itu mengenai aktivitas relevan masyarakat. Nah, persetujuan itu dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Nah, pengaturan ini adalah kesepakatan kerja saat di antara beberapa pihak ini dalam mencapai tujuan tertentu mereka. Nah, aktivitas relevan ini adalah aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil atau return dari entitas atau pengaturan seperti aktivitas terkait keputusan operasi utama dan investasi. Nah, kita masuk ke karakteristik pengendalian bersama. Nah, seperti yang dipaparkan pada gambar 12.1 sebelum mengidentifikasi keberadaan pengendalian bersama itu, tentu harus diidentifikasi terlebih dahulu apakah sekelompok pihak tersebut secara bersama-sama mengendalikan pengaturan. Nah, setelah dapat disimpulkan bahwa seluruh sekelompok pihak itu mengendalikan pengaturan secara kolektif, perlu diidentifikasi lebih lanjut apakah para pihak tersebut berbagi pengendalian sehingga memiliki pengendalian bersama atas pengaturan. Nah, pengendalian bersama ini hanya ada ketika keputusan itu mengenai aktivitas relevan masyarakat, persetujuan dengan suara bulat dari para pihak yang secara kolektif mengendalikan pengaturan. Nah, pertimbangan tertentu sangat diperlukan untuk menentukan apakah pengaturan itu dikendalikan oleh seluruh pihak atau sekelompok pihak ataupun satu pihak saja. Nah, apa sih persetujuan dengan suara bulat itu? Jadi persetujuan dengan suara bulat itu artinya semua pihak itu sepakat dan keputusan yang diambil dengan keputusan yang diambil. Nah, semua pihak yang dimaksud itu adalah para pihak yang memiliki pengendalian bersama. Nah, selanjutnya ada pengendalian bersama dan PSAK lain. Nah, pada gambar 12.2 dapat dilihat kaitan antara PSAK 66 dengan PSAK lain. Nah, pengendalian yang dibahas pada bab sebelumnya itu adalah pengendalian yang dimiliki oleh satu pihak atau satu entitas induk terhadap satu atau lebih entitas anak, sehingga disusun laporan keuangan konsolidasian yang terdiri dari entitas induk dan entitas anak. Nah, sesuai PSAK nomor 65, tentang laporan keuangan konsolidasian. Nah, jika pengendalian atas suatu pengaturan dibagi antara para pihak, maka disebut pengendalian bersama dan pengaturan tersebut adalah pengaturan bersama. Nah, selanjutnya para pihak yang harus menentukan jenis pengaturan bersamanya itu ada apakah operasi bersama atau ventura bersama. Nah, PSAK 66 ini mengatur tentang perlakuan akuntansi atas operasi bersama tersebut. Sementara untuk ventura bersama itu diatur ke PSAK nomor 15. Nah, jika tidak ada pengendalian maupun pengendalian bersama atas keterlibatan para pihak atau investor pada suatu pengaturan atau entitas, maka namun memiliki pengaruh signifikan atas pengaturan
atau entitas. Maka para pihak ini mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK nomor 15, seperti halnya Ventura bersama. Namun jika tidak ada pengendalian bersama maupun pengaruh signifikan atas keterlibatan para pihak atau investor pada suatu pengaturan atau entitas, maka para pihak atau investor itu mencatat keterlibatannya sesuai dengan PSAK nomor 71 atau instrumen keuangan. Nah, menurut PSAK 71 ini, investor dapat mengklasifikasikan investasinya pada instrumen ekuitas sebagai aset keuangan berupa nilai wajar melalui laba rugi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Nah, selanjutnya ada pengaturan bersama. Jadi bagaimana sih definisi pengaturan bersama itu? Ada dua. Yang pertama itu para pihak terikat oleh suatu pengaturan kontraktual. Nah, yang kedua, pengaturan kontraktual ini memberikan pengendalian bersama kepada dua atau lebih pihak pengaturan tersebut. Nah, apa sih pengaturan kontraktual ini? Berdasarkan PSAK nomor 66, pengaturan kontraktual ini dapat berbentuk kontrak atau diskusi antara para pihak yang didokumentasikan dan dapat terbentuk melalui mekanisme berdasarkan undang-undang. Nah, baik oleh mekanisme hukum itu sendiri ataupun bersama dengan kontrak antara pihak pihak yang terlibat. Nah, pengaturan kontraktual itu biasanya terkait dengan yang pertama itu ada tujuan, aktivitas, dan durasi pengaturan bersama. Yang kedua, bagaimana anggota Dewan Komisaris ini atau organ pengurus setara dari pengaturan bersama ditunjuk. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan. Yang keempat, itu modal atau kontribusi lain yang disyaratkan para pihak. Nah, yang kelima, bagaimana para pihak ini membagi aset, liabilitas, pendapatan, beban atau laba rugi terkait dengan pengaturan bersama tersebut. Nah, menurut PSAK nomor 66, jenis pengaturan bersama ini ada dua. Yang pertama itu operasi bersama atau joint operation. Yang kedua itu ventura bersama atau joint venture. Nah, penentuan pengaturan bersama sebagai operasi bersama atau ventura bersama itu bergantung pada hak dan kewajiban para pihak dalam pengaturan dalam aktivitas normal bisnis yang dengan mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, struktur pengaturan, apakah itu dibentuk dalam keadaan berpisah atau tidak. Yang kedua, jika pengaturan bersama itu dibentuk melalui keadaan terpisah, mempertimbangkan tiga aspek seperti yang diuraikan pada gambar 12.3. Nah, jadi kendaraan terpisah itu adalah struktur keuangan yang dapat diidentifikasikan secara terpisah, mencakup entitas hukum terpisah atau entitas yang diakui oleh undang-undang. Nah, terlepas dari apakah entitas tersebut memiliki subjek hukum atau tidak. Selanjutnya ada operasi bersama. Jadi apa sih operasi bersama itu definisinya? Jadi operasi bersama ini adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan tersebut. Nah, para pihak dalam operasi bersama yang memiliki pengendalian bersama atas operasi bersama tersebut disebut operator bersama. Nah, tidak menutup kemungkinan terdapat pihak lain dalam pengaturan bersama, tapi tidak memiliki pengendalian bersama sehingga bukan merupakan operator bersama. Nah, pihak lain tersebut tidak menerapkan PSAK nomor 66 atas keterlibatannya dalam pengaturan bersama, tapi menggunakan PSAK lain yang relevan. Nah, karakteristik operasi bersama itu adalah para pihak memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan. Nah, para pihak dalam pengaturan bersama ini membagi semua kepentingan, yaitu hak penggunaan, hak kepemilikan atas aset yang terkait dengan pengaturan dalam bagian yang ditentukan. Nah, selanjutnya ada ventura bersama. Jadi apa sih ventura bersama ini? Ventura bersama ini adalah bergantung pada hak dan kewajiban para pihak dalam pengaturan dalam aktivitas normal bisnis. Nah, ventura bersama ini adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan itu memiliki hak atas aset neto atau aset bersih terkait dengan pengaturan tersebut. Nah, para pihak dalam ventura bersama ini yang memiliki pengendalian bersama atas operasi bersama tersebut disebut ventura bersama. Nah, jadi bagaimana karakteristik dari ventura bersama ini? Nah,
karakteristik utama dari ventura bersama ini adalah para pihak memiliki hak atas aset neto pada pengaturan. Nah, pada ventura bersama, para pihak tidak memiliki hak atas aset spesifik dan tidak memiliki kewajiban terhadap liabilitas spesifik. Nah, semua pihak dalam ventura bersama ini memiliki hak atas aset neto atau aset atau ekuitas pengaturan bersama. Nah, dalam konsep hak atas aset neto, pengaturan kontraktual menentukan bahwa yang pertama itu aset yang diikut sertakan dalam pengaturan atau yang diperoleh selanjutnya dalam pengaturan merupakan aset pengaturan bersama, bukan aset venturer. Nah, yang kedua, pengaturan bersama atau bukan venturer itu bertanggung jawab atas utang dan kewajiban pengaturan. Dan yang ketiga, bagian setiap pihak adalah atas laba atau rugi yang terkait dengan aktivitas pengaturan, bukan bagian atas pendapatan dan beban yang terjadi dalam pengaturan bersama. Nah, mungkin sekian penjelasan saya dari bab 12 ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.